Suara kenabian untuk kebenaran Tuhan. Refleksi pagi 554. Hosea adalah anak Beeri dari suku Isakar yang menyampaikan nubuat Tuhan selama lebih dari 60 tahun di kerajaan Israel Utara. Fakta sejarah tentang Hosea ini disampaikan di Hosea 1 ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Saudara-saudara, Nabi Hosea dipakai Tuhan pada konteks zamannya untuk menyampaikan kehendak Tuhan kepada pemerintah dan rakyat di kerajaan Israel Utara. Suara kenabian ini merupakan pisau bedah kebenaran Tuhan yang kritis dan tajam untuk kondisi iman dan perilaku umat Tuhan pada zaman itu. Melaluinya, kebobrokan umat Tuhan ditelanjangi supaya umat Tuhan sadar dan bertobat. Saudara-saudara, umat Kristen adalah bagian integral dari masyarakat majemuk Indonesia yang dipanggil Tuhan untuk membawa terang-Nya. Masalahnya, seringkali umat Tuhan tidak setia dalam melaksanakan panggilan Tuhan ini. Untuk itu, diperlukan suara kenabian sebagai suara kebenaran yang disampaikan dalam konteks kekinian guna menegur dan mengingatkan umat Tuhan untuk tetap setia pada Tuhan. Di tengah arus deras keinginan kaya, nafsu kekuasaan, ambisi untuk terkenal, serta kejar kenikmatan hidup, orang Kristen bisa saja hanyut dan lupa daratan. Oleh sebab itu, mari Gereja Tuhan di Indonesia, janganlah lalai untuk terus mengumandangkan suara kebenaran, supaya umat Tuhan makin hidup dalam kebenaran. Ayolah. Hanya Tuhan yang patut disembah. Refleksi pagi 555. Apa hal mengagetkan yang difirmankan Tuhan di Hosea 1 ayat 2 di awal pelayanan Nabi Hosea? Ini dia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Saudara-saudara, Nabi Hosea diperintahkan Tuhan untuk menikahi perempuan sundal sebagai gambaran akan ketidaksetiaan bangsa Israel. Status nabi dan status perempuan sundal adalah status yang sangat berbeda secara sosial dan spiritual. Ini adalah gambaran betapa bobroknya kondisi moral dan spiritual bangsa Israel pada waktu itu yang tidak dikenan Tuhan. Saudara-saudara, seorang nabi yang menikahi seorang pelacur adalah hal yang sangat tidak lazim dan tidak dapat diterima dalam konteks masyarakat religius seperti Israel pada waktu itu. Bagaimana yang kudus dan yang cemar dapat bersatu? Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin umatnya untuk setia beribadah hanya kepada Tuhan Allah saja. Ketidaksetiaan dalam menyembah dan memuliakan Tuhan berakibat pada timbulnya kebobrokan moral dan spiritual di kalangan umat Tuhan. Oleh sebab itu, wahai Gereja Tuhan di Indonesia, marilah kita bergiat membina umat supaya orang percaya tetap terus setia kepada Tuhan yang terwujud dalam sikap dan perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat luas. Inilah panggilan kita sebagai orang Kristen Indonesia.
Pengingat untuk taat bawa berkat. Refleksi pagi 556. Nabi Hosea diperintahkan Tuhan untuk mengawini seorang pelacur. Bagaimana respons Nabi Hosea di Hosea 1 ayat 3 dan 4? Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yesreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi, maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yesreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Saudara-saudara, Nabi Hosea menaati Tuhan untuk menikahi Gomer dan memperoleh anak yang dinamai Yesreel. Ini merupakan gambaran bagaimana Allah nantinya akan memusnahkan Israel akibat ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Saudara-saudara, pembantaian massal di Yesreel yang dilakukan Yehu dalam upaya untuk menjadi Raja Israel di 2 Raja-Raja 9 dan 10 telah mendatangkan murka Tuhan. Seperti Tuhan tidak membiarkan kejahatan Yehu, Tuhan tidak akan membiarkan kejahatan Israel. Ketaatan Nabi Hosea dalam menikahi Gomer sangat kontras dengan ketidaktaatan Israel. Oleh sebab itu, nama Yesreel harus selalu menjadi pengingat bagi umat Tuhan untuk senantiasa taat. Seperti Yesreel masa dulu, di Indonesia masa kini pun umat Tuhan harus selalu ingat untuk taat dengan menghindari kelakuan jahat. Dengan demikian, tidak hanya Allah berkenan, tetapi juga umat Tuhan dapat menjadi berkat bagi masyarakat. Marilah kita bergiat untuk menjadi berkat. Hukuman dan anugerah Tuhan. Refleksi pagi 557. Gomer, istri Nabi Hosea, melahirkan anak kedua. Ini kisahnya di Hosea 1 ayat 6 dan 7. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Saudara-saudara, Lo-ruhama merupakan simbol penghukuman bagi bangsa Israel di daerah utara, tetapi juga merupakan simbol anugerah keselamatan bagi bangsa Yehuda di daerah selatan. Di dalam otoritas kuasanya, Tuhan dapat menghukum, tetapi juga dapat memberi kelimpahan anugerahnya. Saudara-saudara, nama Lo-ruhama adalah pengingat bagi bangsa Israel bahwa Tuhan Allah akan menghukum perbuatan dosa mereka. Meskipun demikian, nama Lo-ruhama juga menjadi pengingat bahwa Tuhan Allah menganugerahkan janji keselamatan bagi bangsa Yehuda yang merupakan nenek moyang Yesus Kristus. Sejarah membuktikan bahwa Allah menepati janji Lo-ruhama ini, di mana bangsa Yehuda memang dibuang ke Babilonia, tetapi akhirnya pulang kembali ke Yerusalem, sedangkan bangsa Israel Utara dibuang juga tetapi tidak kembali lagi. Janji nubuat Allah memang pasti digenapinya. Oleh sebab itu, hai umat Tuhan di Indonesia, mari kita ingat Lo-ruhama, bahwa dosa pasti dihukum, tetapi Tuhan bisa memberi anugerahnya.
tidak cemar tetapi gemar berbuat benar. Refleksi pagi 558. Gomer, istri Nabi Hosea, melahirkan anak ketiga. Ini pesan Tuhan di Hosea 1 ayat 8 dan 9. Sesudah menyapih Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu." Saudara-saudara, nama Lo-ami diberikan Tuhan kepada anak laki-laki Nabi Hosea sebagai simbol bahwa Tuhan telah menolak bangsa Israel karena kejahatan mereka. Bangsa Israel telah dipilih Tuhan untuk menjadi umat-Nya yang seharusnya membawa terang Tuhan. Tetapi ternyata bangsa Israel berlaku cemar. Tidaklah heran kalau Allah menolak mereka. Allah yang Maha Kudus pasti tidak berkenan pada kecemaran umat-Nya. Saudara-saudara, pada zaman Perjanjian Lama, Allah telah menolak bangsa Israel karena mereka telah menjadi saksi yang tidak setia dan cemar karena dosa. Pada zaman Perjanjian Baru, Allah telah memilih gerejanya yang merupakan komunitas orang yang percaya pada penebusan Yesus Kristus untuk menjadi saksi Kristus bagi dunia. Hanya saja, apakah gereja Tuhan telah hidup sesuai panggilannya untuk hidup benar dan menghindari yang cemar? Nama Lo-ami seharusnya menjadi peringatan bagi gereja Tuhan untuk mawas diri. Kalau gereja Tuhan ikut-ikutan bertindak cemar, pastilah Tuhan murka. Wahai gereja Tuhan di Indonesia, mari bangun umat yang benar. Marilah kita menghindari hidup cemar dengan gemar berbuat benar. Dijadikan anak-anak Allah yang hidup. Refleksi pagi 559. Walaupun bangsa Israel ditolak Tuhan, Tuhan tetap memberikan janjinya di Hosea 1 ayat 10. Ini janji Tuhan. Tetapi kelak, jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, "Kamu ini bukanlah umatku," akan dikatakan kepada mereka, "Anak-anak Allah yang hidup." Saudara-saudara, janji keturunan Abraham yang jumlahnya seperti pasir di laut adalah janji Tuhan kepada Abraham yang kemudian dipenuhi dalam Yesus Kristus. Melalui iman percaya pada Yesus Kristus, banyak orang dari berbagai bangsa menjadi orang Israel rohani dan menjadi anak-anak Allah yang hidup. Orang percaya di sepanjang segala abad dan tempat telah dijadikan umat pilihan Allah. Saudara-saudara, Tuhan Allah selalu setia dalam menggenapi janji yang diberikannya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah telah menyiapkan rencana agung untuk menyelamatkan ciptaannya yang terkutuk karena dosa. Untuk itu, Allah berinisiatif memberikan janji tanah, janji keturunan, dan janji berkat bagi segala bangsa kepada Abraham. Ketidaksetiaan bangsa Israel tidak menghalangi penggenapan janji itu, sehingga pada waktu yang ditentukan Allah, Yesus Kristus datang untuk misi penebusan manusia. Mereka yang percaya pada Yesus Kristus dijadikan anak-anak Allah yang hidup. Oleh sebab itu, wahai umat percaya di Indonesia, marilah kita jadi terang Tuhan bagi bangsa ini
demi kemuliaan-Nya. Menjadi umat yang dikasihi Tuhan. Refleksi pagi 560. Apa nubuat Nabi Hosea tentang Kristus di Hosea 1 ayat 11 dan 12? Ini dia. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Yesreel itu. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama. Saudara-saudara, nubuat tentang berdamainya orang Israel dan Yehuda dengan satu pemimpin ini menggambarkan bahwa kelak akan ada pendamaian di dalam Kristus, di mana tembok pemisah antar kelompok akan diruntuhkan. Mereka yang bukan umat Tuhan kelak akan menjadi umat-Nya, dan yang tidak dikasihi kelak akan dikasihi. Saudara-saudara, darah penebusan Yesus Kristus memang telah menjadi jalan pendamaian bagi semua. Sang Lo-Ami yang bukan umat Tuhan telah menjadi Ami, yaitu umat-Nya. Sang Lo-Ruhama yang tidak dikasihi telah menjadi Ruhama yang dikasihi. Semuanya ini semata-mata karena anugerah Tuhan dan bukan karena kehebatan atau kebaikan manusia. Bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya di Indonesia menanggapi anugerah dalam Kristus ini? Sebagai Sang Ami, umat-Nya, dan Sang Ruhama yang dikasihinya, kita sebagai orang Kristen Indonesia yang telah menerima pendamaian dalam Kristus, haruslah ikut serta membawa damai Kristus itu. Kalau kita justru membawa perseteruan, bukankah ini mengingkari panggilan kita?